Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2, sifat koligatif merupakan sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah zat terlarut, tetapi tidak dipengaruhi jenis zat terlarut. Penurunan titik beku adalah salah satu sifat koligatif yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan campuran pendingin yang memiliki titik beku kurang dari 0 derajat Celcius dibuat dari es yang ditambahkan garam. Garam yang sering digunakan adalah NaCl dengan asumsi garam ini terurai sempurna. Pertanyaan yang pertama, untuk membuat 2,457 kg campuran pendingin dengan titik beku minus 20 derajat Celcius, massa NaCl yang harus ditambahkan adalah titik-titik gram. Nah, di sini campuran pendinginnya adalah campuran dari NaCl dengan H2O. Maka massa NaCl plus massa air totalnya 2,457 kg. Nah, berarti di sini massa NaCl-nya kita bisa misalkan dengan X, di mana X ini satuannya kilogram. Nah, kemudian kita gunakan rumus penurunan titik beku. Rumusnya delta TF sama dengan Kf kali molalitas kali I. Nah, karena zat terlarutnya NaCl dan NaCl terurai sempurna, maka nilai I-nya sama dengan N, yaitu total kation plus anion. Untuk NaCl, jumlah kationnya yaitu Na, jumlahnya 1, anionnya yaitu Cl, jumlahnya 1. Maka jumlah total ionnya 2. Atau nilai I-nya 2. Kemudian di sini titik beku larutannya minus 20. Ini terjadi penurunan dari 0 derajat Celcius menjadi minus 20. Maka delta TF-nya 20 derajat Celcius. Nilai penurunannya 20. Kemudian untuk nilai KF-nya, nanti di soal provinsi, teman-teman bakal dikasih tabel nilai tetapan dan tabel periodik unsur. Nah, di situ nanti pasti ada nilai KF dari air itu, harusnya di soal bakal dikasih tahu. Nah, dengan menggunakan nilai KF air yang biasa dipakai adalah KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Maka nilai KF-nya 1,86 kali molalitas kali I-nya 2. Maka kita bisa hitung molalitasnya sama dengan, kita bisa gunakan kalkulator. Molalitasnya berarti 20 dibagi 1,86 kali 2. Maka sama dengan 5,3763 molal. 5,3763 molal. Setelah dapat molalitas, maka kita harus cari massa NaCl yang harus ditambahkan ke air. Itu berapa? Karena massa NaCl plus massa air itu 2,457 kg, maka massa airnya itu nanti bisa kita ganti dengan 2,457 minus dari massa NaCl. Tadi kita misalkan massa NaCl-nya itu X. Berarti massa air 2,457 minus X. Nah, molalitas sendiri itu sama dengan mol dari NaCl dibagi massa air dalam kilogram. Mol NaCl bisa kita hitung dari massa NaCl per mR, lalu dibagi massa air dapat molalitas. Nah, tadi molalitasnya 5,3763
Massa NaCl-nya kita misalkan dengan X. Karena X ini dalam satuan kilogram, untuk menghitung mol, kita rubah dulu X-nya supaya menjadi satuan gram. Maka X-nya harus dikali 1000. Jadi X kali 1000 dibagi mRNaCl. Na itu 23, AR-nya, Cl itu 35,5. Maka mRNaCl 58,5. Kemudian dibagi massa airnya itu 2,457 min X. Nah, massa air di sini sudah dalam satuan kilogram. Lalu kita bisa cari nilai X-nya. Di sini saya akan menunjukkan salah satu metode yang lebih cepat untuk mencari nilai X tanpa perlu kita menguraikan persamaan ini jadi X sama dengan sesuatu. Nah, jadi caranya teman-teman gunakan kalkulator. Teman-teman tulis persamaannya. Persamaannya 5, hasil yang tadi 5,3763 tadi. Ini nilainya sama dengan, kita tulis sama dengan, pakai tombol alfa sama dengan, nilai X kita panggil huruf X, pakai alfa terus tombol tanda kurung. X ini dikali 1000 dibagi 58,5. Lalu dibagi, nih bawahnya 2,457 min X. Min X-nya kita panggil dari tombol alfa tanda kurung, tanda tutup kurung. Lalu setelah persamaannya kita tulis, kita klik tombol Shift, lalu tekan tombol Calc untuk memanggil tombol Solve. Lalu klik sama dengan, nah nanti dapat X-nya adalah 0,58787 kg. Jadi X yang didapat 0,58787 kg. Nah, sama dengan kita ubah ke gram dikali 1000, jadinya 587,87 gram. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, angka penting dari massa campuran pendingin ada 4 angka penting. 2,457. Berarti ada 4 angka penting. Maka jawaban teman-teman harus menggunakan 4 angka penting. Jadi, kita bulatkan 587,87, kita bulatkan angka 7-nya menjadi 587,9 gram. Nah, jadi angka yang harus teman-teman inputkan di jawaban ini adalah 587,9 gram. Itu soal yang pertama. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video terbaru dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Selanjutnya, soal yang kedua. Jika campuran pendingin dibuat dengan menambahkan 0,12 gram urea CH4N2O dengan ion berikut, ada ion positif sama ion negatif, dalam 1 liter air, densitas air diketahui 0,9832 gram per mililiter. Maka titik beku campuran pendingin tersebut adalah, nah untuk menghitung titik beku campuran ini, maka yang pertama harus teman-teman hitung adalah mol total dari semua ion dan molekul yang ada di larutan. Kenapa? Karena untuk menghitung delta TF, rumusnya adalah KF kali molalitas kali I. Hasilnya kan seperti itu untuk senyawa ionik. Nah, I itu kan sebenarnya faktor pengali untuk bisa mendapatkan nilai molalitas total dari semua ion dan molekul yang ada di larutan. Jadi rumus aslinya itu sama saja molalitas total.
Nah, molalitas total bisa kita hitung dari mol total semua ion dan molekul yang ada di larutan dibagi volume, dibagi massa air dalam satuan kilogram. Nah, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah menghitung mol total semua ion plus molekul urea yang ada di larutan. Berarti yang pertama kita hitung dulu mol urea. Urea ini termasuk senyawa molekular, jadi tidak terurai jadi ion-ionnya. Di mana mol urea sama dengan massa per mr. Massa urea 0,12 gram. MR-nya bisa teman-teman hitung. C itu AR-nya 12, hidrogen itu AR-nya 1 kali 4, nitrogen itu AR-nya 14 kali 2, oksigen AR-nya 16. Maka MR urea 12 plus 4 plus 14 kali 2 plus 16. Nah, hasilnya 60. Sehingga massa mol dari urea adalah 0,12 dibagi 60. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, memang kita sudah dikasih tahu ada ion-ion ini, ada ion positif sama ion negatif. Tapi kalau teman-teman merujuk pada konsep kesetimbangan muatan atau charge balance, muatan total semua ion positif dari yang ada di dalam larutan dikalikan muatannya, nilai muatannya berapa, nilai mutlak dari muatannya berapa, itu harus sama dengan total jumlah ion negatif yang ada di larutan dikalikan nilai mutlak dari muatannya. Jadi rumusnya seperti ini. Mol ion positif, total mol ion positif dikalikan masing-masing dikalikan muatannya, nilai mutlak dari muatannya itu harus sama dengan total sama dengan mol total dari ion negatif dikalikan masing-masing dikalikan nilai mutlak dari muatannya. Kalau teman-teman hitung mol total dari ion positif, berarti di sini mol dari Na plus kali 1 ditambah mol dari Mg2 plus kali 2 karena muatannya 2 ya, ditambah mol dari Ca2 plus kali 2 karena muatannya 2 dikali mol dari K plus kali 1. Nah, ini kalau teman-teman hitung nilainya sama dengan 0,471 kali 1 plus 0,052 kali 2 plus 0,01 kali 2 plus 0,01 kali 1. Kalau kita hitung di kalkulator, 0,471 kali 1 plus 0,052 kali 2 plus 0,01 kali 2 plus 0,01 kali 1. Nah, totalnya 0,605 mol. Lalu teman-teman hitung mol total dari anion, mol Cl- kali 1 plus mol SO42- kali 2 karena muatannya 2- plus mol HCO3- kali 1 plus mol Br- kali 1. Berarti sama dengan 0,623 kali 1 plus 0,028 kali 2 plus 0,01 kali 1
plus 0,01 kali 1. Nah, ini totalnya kita bisa hitung di kalkulator. 0,0623 kali 1 plus 0,623 ya, sorry. 0,623 kali 1 plus 0,028 kali 2 plus 0,01 kali 1 plus 0,01 kali 1. Hasilnya 0,699. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, hasilnya nggak sama ya. Berarti ada ion yang belum dituliskan di sini. Yaitu ion apa? Teman-teman jangan lupa di dalam air itu pasti ada ion H+ sama ion OH-. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, di sini mol total ion positifnya lebih kecil daripada mol total ion negatifnya. Berarti supaya setimbang, di larutan ini yang ada adalah ion H+. Ion OH-nya itu kecil. Jadi total muatan ion ini, ion positif ini, 0,605 plus mol dari H+ kali 1. Jadi ion positif yang kurang itu H+ sama dengan mol total dari ion negatif ditambah mol OH- kali 1. Tapi karena mol OH-nya sangat kecil, kenapa saya sangat kecil nanti saya tunjukkan di akhir. Jadi mol OH-nya kita bisa abaikan. Jadi dari sini kita bisa hitung mol H+-nya adalah 0,699 min 0,605. Maka hasilnya mol H+-nya adalah 0,094. Nah, mol OH- sebenarnya bisa kita cari dari hubungan Kw sama dengan H+ kali OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kw per konsentrasi H+. Nah, kalau teman-teman cari, di sini kan volume larutannya 1 liter, maka nilai molnya sama dengan nilai konsentrasinya ya. Nah, kalau teman-teman cari, Kw itu 10 pangkat minus 14 dibagi konsentrasi H+-nya 0,094, nanti konsentrasi OH-nya itu sangat kecil. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 0,094. Nah, H+-nya 10 pangkat min 13, jadi sangat kecil. Jadi kita abaikan saja OH- di sini. Dianggap konsentrasinya 0. Nah, setelah dapat mol dari semua ionnya, teman-teman hitung mol total semua ion. Jadi langsung dijumlahkan aja semua mol total semua ion plus mol dari urea ya, jangan lupa. Jadi mol total dari ion positif ini ditotalin 0,471 plus 0,052 plus 0,01 plus 0,01. Totalnya adalah 0,543. Terus untuk ion yang negatif 0,623 plus 0,028 plus 0,01 plus 0,01. Totalnya 0,671. Nah, terus ditotalin sama mol keduanya ditotalin, jadi 0,543 plus 0,671, lalu ditotalin dengan mol H+, mol H+-nya 0,094, ditotalin juga dengan mol urea, supaya dapat mol total semua ion dan molekul yang ada di larutan. Mol urea 2 kali 10 pangkat min 3. Maka dapat mol total semua ion dan molekul yang ada di larutan adalah 1,31. Tapi sebelumnya kita hitung dulu massa airnya. Massa air sama dengan Rho kali V. Rho air 0,9832 kali volume air 1000 ml ya.
Kalau dari liter dijadiin mililiter dikali 1000. Maka massa air sama dengan 983,2 gram. Kita jadiin kilogram, jadinya 0,9832 kilogram. Nah, setelah itu kita bisa hitung molalitas total. Molalitas itu mol dari mol total zat larut 1,31 dibagi massa air 0,9832. Hasilnya 1,33238. 1,3328 molal. 1,33238 molal. Setelah itu kita bisa hitung delta TF-nya, KF kali molalitas. Nilai KF-nya 1,86 kali molalitas total semua ion dan molekul yang di larutan, nilainya 1,33238. Maka hasilnya sama dengan angka yang tadi, molalitas tadi kali 1,86. Hasilnya 2,478 ya. 2,47823. Karena di sini di soal ini kalau teman-teman perhatikan angka pentingnya adalah angka penting tertingginya adalah 4 angka di belakang koma ya. Di sini ada 4 angka penting, berarti nilai delta TF-nya kita bikin 4 angka penting. Jadi 4 angka pentingnya 2478. Jadi hasilnya boleh kita bulatkan jadi 2,478 derajat Celcius. Maka titik beku larutannya adalah minus 2,478 derajat Celcius. Nah, itu jawaban untuk soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Di sini diketahui grafik dari tekanan uap pelarut. Grafiknya itu untuk yang warna abu-abu ini grafik kurva tekanan uap pelarut pada fase solid. Untuk yang warna biru grafik tekanan uap pelarut pada fase liquid. Untuk yang merah ini grafik tekanan larutan. Sementara sumbu X-nya ini dalam temperatur ya atau suhu. Pada grafik di atas, titik-titik adalah titik beku air. Nah, kalau sesuai teori tekanan uap, titik beku air itu harusnya saat tekanan uap air di fasa solid sama dengan tekanan uap air di fasa liquidnya. Maka titik beku air ditunjukkan pada huruf C. Di titik C ini, tekanan uap pelarut sama dengan tekanan uap pelarut di fasa solid sama dengan tekanan uap pelarut di fasa liquid. Maka yang A jawabannya C. Kemudian yang B, titik-titik adalah titik beku larutan. Titik beku larutan berarti diperoleh saat tekanan uap pelarut dalam fase solid sama dengan tekanan uap larutan, yaitu di titik B. Nah, maka yang B jawabannya huruf B. Kemudian yang C, titik-titik menunjukkan perubahan titik beku atau delta TF. Nah, berarti perubahan titik bekunya temperatur yang C dikurang temperatur yang B. Jadi C dikurang yang B. Perubahan titik beku itu kan penurunan ya, dari untuk larutan titik bekunya kan turun
Nah, penurunannya dari C ke B. Maka yang C jawabannya C dikurangi B. Kemudian soal yang keempat. Pada musim dingin, garam biasanya ditaburkan di jalanan tertutup salju untuk mencairkan es agar kendaraan tidak mudah tergelincir. Kalsium klorida heksahidrat, rumus kimianya CaCl2.6H2O. Heksa itu artinya 6. Sering digunakan untuk melelehkan salju karena harganya yang murah dan efektif untuk melelehkan salju. Konsentrasi larutan jenuh kalsium klorida dalam air pada suhu 0 derajat Celcius adalah 60,93 gram per 100 ml air. Di sini makna dari konsentrasinya itu, karena dibilang konsentrasi kalsium klorida dalam air, berarti 60,93 gram CaCl2 larut dalam 100 ml air. Lalu diketahui densitas larutan 1,366 gram per mililiter dan densitas air pada temperatur 0 adalah 1 gram per mililiter. Titik beku larutan jenuh kalsium klorida tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi dari konsentrasi larutan jenuh kalsium klorida ini, kita bisa artikan bahwa terdapat sebanyak 60,93 gram CaCl2 dalam 100 ml air. Nah, dari massa CaCl2 ini kita bisa hitung mol CaCl2 sama dengan massa per mR. Massanya 60,93 gram dibagi mR-nya, kita bisa hitung ArCa itu 40, ArCl itu 35,5. Teman-teman bisa lihat di tabel periodik unsur. Cl-nya ada 2, berarti dikalikan 2. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. 40 plus 35,5 kali 2. MR-nya 111. Maka molnya sama dengan 60,93 dibagi 111. Jawabannya 0,5489. Nah, kita harus selalu gunakan 4 angka penting ya, karena massa CaCl2 dalam 4 angka penting. Jadi jawabannya kita gunakan 4 angka penting. 0,5489 mol. Lalu massa airnya bisa kita hitung dari densitas kali volume. Densitas air 1, volume air 100. Berarti massa air 100 gram atau 0,1 kilogram. Dibagi 1000 ya untuk jadi kilogram dari gram. Setelah itu kita hitung molalitas dari CaCl2. Berarti mol CaCl2 dibagi massa air dalam kilogram. Mol CaCl2 0,5489, molalitas massa airnya 0,1. Maka molalitasnya 5,489 molal. Lalu delta TF-nya kita bisa hitung dari rumus Kf kali M kali I. Di sini kita asumsikan CaCl2 terionisasi secara sempurna. Jadi I-nya sama dengan N dari CaCl2. Di mana total kation dari CaCl2, kationnya yaitu Ca jumlahnya 1, anionnya Cl jumlahnya 2, maka total ionnya ada 3. Sehingga delta TF sama dengan Kf-nya kita pakai nilai Kf yang sudah kita pakai di soal sebelumnya, yaitu 1,86 kali molalitasnya 5,489 kali I-nya sama dengan 3. Maka bisa kita hitung di kalkulator. 1,86 kali 5,489 kali 3. Hasilnya 30,63 ya. Kalau kita bulatkan angka 8-nya
nanti jadi angka 3. Angka 2-nya jadi angka 3. Jadi jawabannya 30,63. Ini penurunan titik beku larutan. Yang ditanya adalah titik beku larutannya. Maka titik beku larutannya, kalau turunnya dari 0, turun sebanyak 30,63, maka artinya titik beku larutannya adalah minus 30,63 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya minus 30,63. Itu soal yang keempat. Kemudian soal yang kelima. Massa kalsium klorida heksahidrat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air untuk membuat larutan jenuh tersebut adalah titik-titik gram. Nah, karena yang dilarutkan itu CaCl2 6H2O, maka massa CaCl2 6H2O ini bukan 60,93 gram langsung ya, sesuai konsentrasi larutan jenuh CaCl2 yang tadi. Melainkan kita harus hitung dulu massa air yang bersumber dari CaCl2 6H2O ini. Jadi, pertama kita misalkan dulu massa CaCl2 6H2O yang kita larutkan itu sebanyak X. Maka massa H2O yang berasal dari senyawa hidrat ini adalah 6 kali MrH2O. Kenapa 6 kali? Karena H2O-nya ada 6. Dibagi Mr senyawa hidrat, CaCl2 kali CaCl2 6H2O, dikalikan massa CaCl2 6H2O. Tadi kita misalkan massanya X. Maka sama dengan 6 kali MrH2O itu 18 kalau teman-teman hitung. Mr CaCl2 6H2O kita bisa gunakan data di soal sebelumnya. Mr CaCl2 itu 111 kalau teman-teman hitung. Nah, ini kita tambahkan 6 kali MrH2O. Berarti 111 ditambah 6 kali 18. Maka hasilnya 219. Nah, kita bagi dengan 219 kali X dapat massa H2O yang bersumber dari CaCl2 6H2O. Nah, massa H2O yang berasal dari pelarutnya 100 ml air kita bisa hitung dari densitas kali volume. Densitas air itu 1, volumenya 100. Berarti massa H2O-nya 100 gram. Maka massa total H2O-nya yaitu total dari senyawa hidratnya plus 100 gram. Di mana konsentrasi larutan jenuh CaCl2-nya itu kan massa CaCl2 dibagi massa total air sama dengan 60,93 per 100. Nah, maka kita harus hitung dulu massa CaCl2-nya berapa. Berarti massa CaCl2-nya sama dengan Mr CaCl2 per Mr senyawa hidratnya kali massa senyawa hidratnya yaitu X. Mr CaCl2 itu 111 dibagi 219 kali X. Nah, ini massa CaCl2. Maka massa CaCl2 dibagi massa. Nah, di sini konsentrasinya kan dalam 100 ml air atau dari densitas air, massa total airnya itu harus densitas kali volume. Densitasnya 1 kali volumenya 100. Berarti massa total airnya itu harus 100 gram ya. Jadi
konsentrasi larutan jenuh kalsium klorida dalam air itu bisa kita artikan sebanyak 60,93 gram CaCl2 per 100 total 100 gram air di dalamnya. Maka konsentrasi massa Cl2 dibagi massa H2O sama dengan massa CaCl2-nya 111 per 219X dibagi massa H2O total 6 kali 18 per 219 kali X ditambah massa airnya 100. Nah, ini totalnya harus sama dengan massa CaCl2-nya itu 60,93 gram per 100 gram air. Nah, supaya lebih cepat menghitungnya, kita bisa gunakan mode solve di kalkulator. Pertama kita bikin persamaan 111 dibagi 219 kali X. Kita panggil X-nya dengan tombol alfa tanda tutup kurung. Ini dibagi dengan 6 kali 18 dibagi 219 kali X. Kita panggil X dengan alfa tanda tutup kurung, plus 100. Lalu kita bikin sama dengan, kita panggil sama dengannya dengan alfa cal sama dengan 60,93 dibagi 100. Lalu kita klik shift solve, lalu klik sama dengan, dapat X-nya itu 295,24 gram. Maka massa CaCl2 heksahidrat yang harus dilarutkan adalah senilai dengan massa X 295,24 gram. Nah, melihat soal ini, di sini angka pentingnya 4 angka penting ya. Melihat dari soal yang keempat sebelumnya, jawabannya itu harus dalam 4 angka penting. Maka supaya jadi 4 angka penting, kita bulatkan nilai X-nya jadi 295,2 gram. Maka angka yang harus teman-teman tulis adalah 295,2. Nah, itu untuk soal yang kelima. Kemudian berikutnya soal yang keenam. Garam Na2SO4 dilarutkan dalam air dan dibiarkan dalam keadaan terbuka. Setelah seminggu terdapat endapan berwarna putih dengan berat 322,2 gram. Na2SO4 H2O adalah rumus kimia dari endapan yang terbentuk dengan nilai X yaitu titik-titik. Nah, sebenarnya soal ini itu tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena data dari soalnya itu kurang. Di sini hanya dikasih tahu massa dari senyawa hidrat Na2SO4 titik X H2O-nya 322,2 gram. Tapi kita nggak tahu massa Na2SO4 yang dilarutkan itu berapa, dalam massa air berapa. Sehingga untuk menghitung X ini nggak bisa dilakukan. Nah, sementara di naskah soal aslinya itu seperti ini gambarnya. Mungkin ada data tambahan yang tidak saya ketahui dari soal aslinya seperti apa. Jadi untuk soal ini tidak bisa dihitung. Nanti kalau misalkan ada data tambahan yang saya ketahui, nanti bakal saya update di video selanjutnya. Oke, kemudian soal yang ke-7. Tabung A berisi larutan garam NaCl 0,8% WT per WT. WT itu singkatan dari weight, artinya persen massa per massa. Tabung B berisi larutan kalsium klorida 1% massa dengan volume yang sama. Kedua tabung diberi lapisan semi-permeable dan diletakkan pada wadah terpisah berisi air. Jika densitas masing-masing larutan adalah 1,01 gram per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan osmosis larutan pada tabung A
titik-titik Pascal dan ketinggian larutan pada tabung B titik-titik dibandingkan dengan ketinggian larutan pada tabung A. Pertama, kita harus hitung dulu di tabung A terisi NaCl sebanyak 0,8% massa per massa. Artinya apa? Dari 100 gram larutan, massa NaCl-nya 0,8 gram. Dari massa NaCl ini bisa kita hitung massa mol dari NaCl sama dengan massa per mR. Massanya 0,8, mR-nya. Na itu AR-nya 23, Cl itu 35,5. Maka mR-nya 58,5. Sehingga mol dari NaCl adalah 0,8 dibagi 58,5. Hasilnya 0,013675. Kemudian massa larutannya itu 100 gram. Dari nilai densitas larutan kita bisa hitung volume larutan sama dengan massa dibagi densitas. Berarti 100 dibagi 1,01. 100 dibagi 1,01 hasilnya 99,0099 mililiter atau 0,99. Kalau kita ubah ke liter dibagi 1000 ya. Mililiter atau 99,0099 mililiter, atau kalau kita bagi 1000 supaya jadi liter jadinya 0,099099 liter. Nah, maka molaritas NaCl-nya sama dengan mol per volume larutan 0,013675 0,013675 dibagi 0,099099. Hasilnya 990099 ya. 0,1381 molar. Kita gunakan 4 angka penting. Kenapa? Karena data densitas larutannya di sini dalam 4 angka penting. Nah, kemudian kita bisa hitung tekanan osmosis pakai rumus Pi sama dengan M molaritas kali R kali T kali I. Molaritasnya 0,1381, R-nya 0,082, pakai yang 0,082. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Hasilnya 298. Dikali I dari NaCl. Jumlah total ion dari NaCl, kationnya yaitu Na, jumlahnya 1, anionnya Cl, jumlahnya 1. Berarti jumlah totalnya 2. Maka nilai I-nya 2. Sehingga kita akan dapat tekanan osmosisnya adalah kali 0,02 kali 298 kali 2. 6,749 atm. Nah, sementara diminta dalam Pascal. Untuk mengubah ke atm dari atm ke Pascal, teman-teman bisa lihat nilai tabel konstanta yang nanti bakal dikasih. 1 atm itu setara dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Maka untuk mengubah dari ATM menjadi Pascal, kita kalikan 1,01325 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 683,865 Pascal. 683,865 Pascal. Nah, ini nilai tekanan osmosis dari larutan di tabung A. Kemudian, kita disuruh menghitung perbedaan ketinggian larutan pada tabung B dibandingkan dengan ketinggian larutan pada tabung A. Pertama, kita harus hitung dulu tekanan osmosis pada larutan B. Larutan B ada CaCl2 sebanyak 1%. Maka dari 100 gram larutan, volume massa CaCl2-nya adalah 1 gram. Mol CaCl2-nya berarti massa per mR 1 dibagi mR-nya 111. 1 dibagi 111. MR 111 ini dari mana? Teman-teman bisa hitung. ARCA itu 40, ARCL itu 35,5. Nah, dari soal sebelumnya sudah dihitung, jadi saya bisa langsung tahu jumlahnya 111. Jadi molnya 9,009 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa hitung volume larutan. Nah, karena volume larutannya sama, harusnya kita bisa pakai volume larutan dari NaCl ya. Jadi kita bisa langsung hitung molaritas CaCl2 mol per volume 9,009 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,0990099. Hasilnya hasil yang tadi dibagi 0,0990099. Hasilnya 0,09099 ya. 0,09099 molar. Maka tekanan osmosis dari larutan CaCl2 sama dengan molaritas kali R kali T kali I. Sama dengan molaritasnya 0,09099 kali R-nya 0,082 kali temperaturnya 298 kali I dari CaCl2. Kationnya Ca jumlahnya 1, anionnya Cl jumlahnya 2, berarti 1 plus 2. I-nya sama dengan 3, maka dikali 3. Sehingga tekanan osmosisnya sama dengan hasil yang tadi, molaritas yang tadi, kita kalikan 0,082 kali 298 kali I-nya 3. Hasilnya 6,6704 ATM. Atau kalau kita ubah ke Pascal, kita kalikan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hasilnya 675,875 Pascal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sesuai dengan teori tekanan osmosis, jadi dua larutan ini kan dicampur, lalu dipisah dengan lapisan semi permeable. Tekanan osmosis B, larutan B di sini lebih kecil daripada tekanan osmosis larutan A. Teman-teman bisa lihat, tekanan osmosis itu artinya apa sih? Tekanan osmosis itu artinya tekanan yang dibutuhkan supaya peristiwa osmosis itu tidak terjadi ke arah dirinya.
Sebagai contoh, kalau misalkan ada larutan NaCl, tuang larutan A sama air murni, maka peristiwa osmosis akan terjadi ke arah larutan A dari air murni. Ketinggian larutan A akan naik, ketinggian air akan turun. Jadi larutan A akan lebih tinggi. Di mana tekanan osmosis larutan A ini senilai dengan tekanan osmosis yang kita hitung, tekanan osmosis air adalah 0. Berarti yang memiliki nilai tekanan osmosis yang lebih tinggi, maka dia ketinggian larutannya akan naik. Larutannya yang akan naik. Karena sesuai logika ini ya, ini kan tekanan osmosis larutan A ada nilainya 8683, 865. Tekanan osmosis air itu 0. Maka untuk mencegah peristiwa osmosis supaya tidak terjadi, kita harus memberi tekanan ke larutan A sesuai dengan nilai tekanan osmosisnya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita hubungkan ke campuran larutan A dan B, larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih tinggi, larutan tersebut akan naik, ketinggian larutannya akan naik. Sementara larutan yang memiliki tekanan osmosis lebih rendah, ketinggian larutannya akan turun. Jadi nanti, karena tekanan osmosis larutan B lebih tinggi, lebih kecil daripada tekanan osmosis larutan A, maka larutan A yang akan naik, larutan B akan turun. Jadi, nanti hasilnya kayak gini. Larutan B akan turun, larutan A akan naik. Nah, perbedaan ketinggiannya kita sebut delta P. Nah, kita bisa hitung delta P pakai rumus delta P sama dengan rho kali G kali perbedaan ketinggiannya ini kita bisa simbolkan H. Nilai H bisa kita hitung dari rumus delta P sama dengan rho kali G kali H. Rho adalah densitas larutan, G adalah kecepatan gravitasi, H adalah perbedaan ketinggian larutan A dan B. Delta P-nya bisa kita hitung dari selisih tekanan osmosis keduanya. Jadi 683.865 dikurang 675.875. Ini delta P-nya. Delta P-nya sama dengan 683.865 dikurang 675.875. Oh iya, sorry. 683.865. Hasilnya 7.990. Nah, ini sama dengan densitas larutannya kita ubah ke satuan kilogram per meter pangkat 3. Jadi densitasnya 1,01 gram per mililiter atau gram per sentimeter pangkat 3 diubah ke kilogram, berarti harus dikali 10 pangkat min 3. Volumenya diubah ke meter pangkat 3, berarti harus dikali 10 pangkat min 6. Atau supaya jadi kilogram per meter pangkat 3, kita kali 1000. Jadinya 1010 kilogram per meter pangkat 3. Maka rho-nya 1010, G-nya asumsikan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat kali H, maka kita bisa hitung H-nya sama dengan 7990. Hasil yang tadi dibagi 1010
dibagi 10. Nah, hasilnya 0,791 meter. Jadi perbedaan ketinggian larutan A dengan B adalah 0,791 meter. Jadi ketinggian A lebih tinggi 0,791 meter dibandingkan ketinggian B. Nah, di sini ketinggian larutan pada tabung B lebih rendah. Berarti jawaban yang di sini adalah B lebih rendah 0,791 meter dibandingkan ketinggian larutan pada tabung A. Oke, jadi kesimpulannya B lebih rendah 0,791 meter dibanding A. Nah, jadi kesimpulannya itu. Sehingga jawaban untuk soal yang ketujuh ini, tekanan osmosis larutan pada tabung A adalah 683865 Pascal. Lalu ketinggian larutan B lebih rendah 0,791 meter dibanding tabung A. Nah, itu untuk soal yang ketujuh.